Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita dapat melaksanakan proses pembelajaran kembali. Pada hari ini Ibu akan membahas mengenai materi fisika kelas 12, yaitu mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium untuk merambatnya. Jadi gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik: yang pertama, merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merambat tanpa medium. Kemudian yang ketiga, cepat rambat sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu C-nya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Kemudian yang kelima, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keenam, dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Yang ketujuh, dapat mengalami perpaduan interferensi. Kemudian yang kedelapan, dapat mengalami pengkutupan atau polarisasi. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi atau F dan panjang gelombang atau lambda, namun cepat rambatnya sama, yaitu kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, C-nya sama dengan F kali lambda, atau lambda sama dengan C per F, di mana C adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, kemudian F adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Jadi frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil frekuensinya, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Spektrum gelombang elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik itu biasa kita singkat dengan GEM, gelombang elektromagnetik, GEM atau GEM. Ini bisa kita lihat di gambar, itu menunjukkan frekuensi dan panjang gelombang untuk masing-masing spektrum gelombang. Dari atas ke bawah itu ada sinar gamma, sinar X, UV, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang TV, gelombang radio, TV AM, dan radio gelombang panjang, di mana frekuensinya dari bawah ke atas itu menunjukkan frekuensinya semakin besar, maka radionya panjang frekuensi untuk gelombang radio itu paling kecil, sedangkan frekuensi untuk sinar gamma itu yang paling besar. Kemudian untuk panjang gelombang itu dari atas ke bawah itu menandakan panjang gelombangnya semakin besar, maka sinar gamma itu panjang gelombangnya itu paling kecil, sedangkan gelombang radio itu adalah panjang gelombangnya yang paling besar. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik: yang pertama, sinar gamma dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker.
sinar X. Sinar X itu dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Televisi yang masih menggunakan tabung katode juga dapat menghasilkan sinar X. Yang ketiga adalah sinar UV, sinar ultraviolet. Itu dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar UV dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang badan untuk menghasilkan vitamin D. Kemudian yang keempat itu adalah cahaya tampak. Cahaya tampak itu dihasilkan dari uraian sinar matahari dan lampu. Kemudian yang kelima adalah sinar inframerah, dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Selain itu dapat juga dihasilkan dari sinar matahari, permukaan yang panas, dan lampu LED. Sinar inframerah juga dihasilkan dan digunakan pada remote TV. Yang keenam adalah gelombang mikro, dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro. Kemudian yang terakhir adalah gelombang radio, dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang ini dipancarkan dari antena pemancar sterilisasi makanan dan minuman kaleng dan diterima oleh antena penerima seperti pada handphone dan radio. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, manfaat untuk sinar gamma itu adalah untuk sterilisasi alat kedokteran, kemudian sterilisasi makanan dan minuman kalengan. Yang ketiga, pembunuh sel kanker. Yang keempat, sebagai perunut aliran fluida seperti aliran PDAM atau mendeteksi kebocoran. Yang kelima, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Kemudian sinar X atau Rontgen, fungsinya atau manfaatnya yang pertama untuk foto Rontgen, yang kedua untuk CT scan, komputer tomografi, yang ketiga untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, yang keempat analisis struktur bahan, dan yang kelima adalah memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Kemudian sinar ultraviolet atau sinar UV, ini manfaatnya yang pertama cahaya matahari untuk produksi vitamin D atau untuk fotosintesis pada tanaman. Kemudian yang kedua sterilisasi produk industri, yang ketiga pencitraan medis, yang keempat alat pengecek keaslian uang, yang kelima alat berkode reader, yang keenam lampu LED, dan yang ketujuh adalah laser. Cahaya tampak. Apa manfaat cahaya tampak? Yang pertama, pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Yang kedua, pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Yang ketiga, pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. Kemudian sinar inframerah. Yang pertama fungsinya untuk remote control, yang kedua foto satelit dari luar angkasa, yang ketiga
terapi fisik menyembuhkan cacar dan encok. Kemudian yang keempat, pendeteksi panas atau termogan. Yang kelima, mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif. Jadi selain pamerah ini yang sekarang sering digunakan pada termometer atau termogan untuk mendeteksi suhu tubuh kita. Kemudian radar atau gelombang mikro, manfaatnya yang pertama, komunikasi radar, radio detection and ranging, untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca buruk, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Yang kedua, pada open microwave. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang keempat, mengukur kedalaman laut. Kemudian televisi ini gelombang cahaya pada televisi. Kemudian radio itu manfaatnya yang pertama, pengiriman pesan kapal selam. Yang kedua, transmisi navigasi jarak jauh. Yang ketiga, siaran radio komersial. Yang keempat, siaran radio amatir. Yang kelima, komunikasi pesawat dan kapal. Kemudian yang keenam, siaran televisi UHF, ultra high frequency. Selain memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, gelombang elektromagnetik juga memiliki dampak negatif atau memiliki bahaya untuk kehidupan manusia. Apa bahayanya? Apa dampak negatifnya? Yang pertama, dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan kanker mata. Yang ketiga, dapat menyebabkan mudahnya produk ganggang. Yang keempat, dapat menghitamkan warna kulit. Yang kelima, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Kemudian yang ketujuh, dapat menyebabkan kemandulan. Gelombang elektromagnetik yang apa saja yang dapat atau yang berdampak bagi kehidupan manusia? Untuk nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah dampak dari sinar ultraviolet. Kemudian itu berarti untuk yang menyebabkan kanker kulit, menyebabkan kanker mata, mudahnya produk ganggang, menghitamkan warna kulit atau melemahkan sistem kekebalan tubuh. Itu adalah dampak negatif dari sinar ultraviolet. Kemudian yang nomor 6 itu dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Itu adalah dampak dari sinar X atau sinar gamma. Kemudian yang nomor 7 dapat menyebabkan kemandulan. Itu adalah dampak untuk sinar gamma. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.